Ya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas terus melakukan berbagai antisipasi dalam menghadapi ancaman krisis energi dengan mewujudkan ketahanan energi di tanah air. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas terus melakukan berbagai antisipasi dalam menghadapi ancaman krisis energi dengan mewujudkan ketahanan energi di tanah air. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyatakan saat ini ada 3 isu seputar energi yaitu pandemi, masalah transisi energi, dan konflik antar negara yang membuat harga minyak dan gas menjadi tinggi. SKK Migas melihat peran energi baru dan terbarukan sangat berperan dalam menghadapi energi dan transisi mewujudkan kemandirian energi. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan renstra soal minyak dan gas bumi mulai dari aspek produksi hingga SDM meliputi 10 pilar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, SKK Migas siapkan strategi hadapi potensi krisis migas di tanah air. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dwi Sucipto. Beliau adalah Kepala SKK Migas. Selamat pagi Pak Dwi. Ya, selamat pagi Pak Dwi. Ya, salam sehat Pak. Baik, ini untuk audio sepertinya masih belum bisa terdengar Pak Dwi. Halo? Nah, oke. Baik Pak Dwi, salam sehat Pak Dwi. Sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda update terlebih dahulu kepada pemirsa IDX Channel terkait dengan kondisi dari sektor migas di tanah air hingga saat ini di tengah pemulihan ekonomi nasional. Ya, saya kira seperti yang juga kami selalu sampaikan ke rekan-rekan media tiap 3 bulan bahwa kita ada 6 hal yang kita selalu monitor, 6 hal pokok ya, kita sebut KPI ya, bahwa dari sisi pertama reserve replacement ratio itu adalah rasio bagaimana kita menggantikan cadangan yang diambil, jadi supaya lifetime-nya bisa terus meningkat. Itu kita so far sudah kira-kira 4 tahun lebih kita kita selalu bisa berada di atas 100%, dan tahun ini sampai dengan tengah tahun kita sudah bisa mencapai 79%. Jadi dari target 1 tahun. Jadi insya Allah reserve replacement ratio tahun ini kita bisa di atas 200%. Kemudian yang untuk penerimaan negara sejauh ini kita bisa mencapai jauh di atas target kita, dan sampai dengan Juli kita bisa mencapai 11 billion US dollar lebih, dan itu sudah berada di atas 100% untuk target setahun. Kemudian cost recovery juga bisa kita kontrol sesuai dengan target. Kita masih bisa lebih efisien daripada targetnya. Lalu kemudian untuk investasi so far untuk setengah tahun yang lalu kita mencapai sekitar 40% dari target setahun. Tapi kita punya keyakinan bahwa tahun ini investasi untuk hulu migas akan meningkat dari 10 billion US dollar tahun yang lalu menjadi sekitar 13 atau di atas 13 billion US dollar tahun ini. Dari sisi production kita masih fight untuk bisa menahan laju decline yang sudah 20 tahun lebih terjadi, dan kita sudah melihat potensi-potensi itu. Kita berharap mudah-mudahan di tahun ini kita bisa secara setahun kita bisa menahan decline ini, sehingga kita sampai dengan akhir tahun kita berharap produksi oil kita bisa mencapai sekitar 640.000 barel oil per hari. Itu Mas Pras. Baik.
Itu dia ada beberapa hal pokok atau KPI yang menjadi fokus dari SKK Migas, mulai dari replacement ratio, cost recovery, investasi dan juga produksi. Tapi kalau kita lihat tantangan saat ini lebih di depan apa yang menjadi dominasinya nih Pak Dwi? Faktor eksternalkah dengan kenaikan harga minyak mentah maupun gas di pasar internasional yang sedang melambung begitu, atau masih dari internal atau dari dalam negeri sendiri? Ya, dari ya ada eksternal, ada internal. Kalau dari sisi eksternal itu apa namanya para investor memang kan seperti tadi disebutkan Mas Pras bahwa ada 3 hal besar di global yang mempengaruhi investasi hulu migas itu. Yang satu kita sudah lewat pandemi, dengan pandemi sudah lebih baik, maka tentu saja sesuatu yang bagus karena konsumsi akan naik. Kemudian satu hal challenge adalah karena isu lingkungan yang net zero emission itu, sehingga memang ini berada dalam sebuah persimpangan jalan gitu. Para investor melihat bagaimana kelanjutan investasi di oil and gas dan kemudian di energi baru terbarukan, karena ada beberapa pemain internasional yang sudah memberikan bobot lebih besar terhadap energi baru terbarukan. Dan kemudian yang ketiga masalah konflik Ukraina yang membuat harga naik. Tapi memang sekarang ini para pemain dunia masih melihat bahwa itu adalah sesuatu kejadian yang insidental saja. Jadi mungkin mereka melihat bahwa itu hanya akan berlangsung jangka pendek itu, sehingga memang mereka masih belum banyak spending di investasi. Nah ini yang tentu saja menjadi tantangan kita di Indonesia untuk membuat di antara sedikit yang mereka masukkan dalam porsi investasi di oil and gas itu, bagaimana mereka mengarahkan portofolionya masuk ke Indonesia dengan potensi yang ada di Indonesia. Jadi oleh karena itu challenge-nya kita adalah bagaimana membuat potensi kita yang ada itu bisa kita jual, kita tawarkan sehingga mereka menarik. Nah tentu saja selalu sebagai investor mereka akan melihat aspek keekonomian, aspek keamanan berinvestasi, jadi uratnya iklim investasi dan tentu saja geopolitik untuk jangka panjang di Indonesia sendiri yang itu bisa kita lihat kondisinya jumlahnya sudah cukup membaik. Yang porsinya adalah bagaimana aspek keekonomian bisa kita amankan, lalu kemudian juga kemudahan mereka berinvestasi, lalu juga kepastian hukum dan lain sebagainya. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan lifting minyak per semester 1 2022. Datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat ini mencapai 614,5 ribu barrel per hari atau sekitar 87% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 703 ribu barrel per hari untuk lifting minyak per semester 1 tahun ini. Kemudian untuk lifting gasnya tercatat sekitar 5.325,326 juta begitu kaki kubik per hari atau MMCFD. Kemudian ini adalah sekitar 92% dari target yang ditetapkan di sepanjang tahun 2022 ini. Lantas bagaimana dengan pengeboran untuk sumur eksplorasi per semester 1? Seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2021 itu ada 13 sumur. Kemudian di tahun 2022 ini bertambah menjadi 16 sumur eksplorasi atau ada peningkatan sekitar 23% kalau kita bandingkan dengan tahun 2021. Sementara ini adalah data per semester 1 tahun ini. Jadi ada peluang kemungkinan sumur eksplorasi bertambah kembali. Dan selanjutnya bagaimana dengan sumur pengembangan? Ini juga mengalami lonjakan yang signifikan
2021 ada 186 sumur pengembangan, kemudian di tahun 2022 ini per semester 1 tercatat sudah ada 348 sumur pengembangan atau melonjak 87%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas. Ya Pak Dwi, berdasarkan data lifting minyak, kemudian lifting gas begitu, kalau kita lihat capaiannya tadi sudah 87% untuk minyak, kemudian gasnya juga mengalami lonjakan. Bagaimana Anda melihat prospek untuk tahun 2022 ini? Sementara tadi investasi menjadi tantangan tersendiri. Pak Dwi, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat Mas Pras, jadi seperti yang tadi kita menghadapi tantangan-tantangan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan produksi minyak dan gas di Indonesia, dan kita juga pemerintah juga sudah menetapkan visi 2030 yang bukan hanya bagaimana menahan decline, tetapi malah kita punya target incline, sehingga 2030 kita punya target untuk produksi di minyak di 1 juta barel oil per hari dan gas di 12 billion cubic feet per hari. Jadi dengan visi 2030 ini pemerintah juga sudah mengambil inisiatif untuk bisa meningkatkan keekonomian. Jadi berbagai insentif sudah dilaksanakan, diberikan ya, di launching, sehingga kalau kita lihat seperti tadi yang Mas Pras sampaikan, bahwa dari sisi investasi ini kan harus didahului oleh kegiatan ya. Jadi kegiatan itu paling besar adalah kegiatan pengeboran. Jadi tadi sudah terlihat bahwa untuk pengeboran pengembangan dari tahun 2020 yang hanya 240, tahun kemarin sudah meningkat ke 480, dan tahun ini outlook kita di atas 800. Jadi itu kenaikan yang bisa kita lihat dari situ, dan nanti investasi tentu akan mengikuti itu. Dan kita targetkan tahun depan akan di atas 900, sehingga setelah itu next kita harus jaga per tahun ada 1.000 sumur pengeboran, dan itu yang menjadi target kita untuk menuju ke route to 1 million barrel oil per hari. Nah, itu yang menjadi gambaran kondisi saat ini. Dan kita juga terus mereview, dan government juga dengan parlemen saat ini sedang menyiapkan untuk revisi undang-undang migas, dan itu juga tentu saja akan dilihat oleh investor sebagai kepastian hukum dari payung yang paling besar, dan tentu saja nanti baru berbagai ketentuan-ketentuan, regulasi-regulasi di bawah undang-undang tersebut. Oke, terkait dengan investor yang mungkin sudah melakukan eksplorasi seperti Chevron begitu, yang hengkang dari beberapa di blok Indonesia khususnya deep water development, ini lebih dipicu karena memang tidak ada penyesuaian dari sisi keinginan mereka begitu pada saat ingin berinvestasi di sektor migas di dalam negeri dengan aturan ataupun mungkin tata kelola sendiri dari sektor migas kita, Pak. Ya, untuk Chevron kan awalnya Chevron salah satunya pegang Rokan. Dan di 2-3 tahunan yang lalu government mengadakan bidding untuk kelanjutan operatorship Rokan. Dan dari 2 peserta bidding, ya, Pertamina dan Chevron, ternyata Pertamina memenangkan bidding itu, sehingga sesungguhnya Chevron dalam kaitannya dengan Rokan bukan karena sengaja mundur, tetapi memang pemenang dari bidding adalah Pertamina. Sedangkan untuk IDD mungkin IDD bagi Chevron tidak masuk lagi portofolionya, mungkin size-nya biasanya Chevron kan selalu jus yang size-nya sangat besar. Jadi oleh karena itu dengan tidak masuk size-nya dalam portofolio Chevron, maka Chevron melepas IDD. Itu kira-kira gambarannya. Jadi kalau kita melihat
dan kita selalu diskusi dengan IPA, International Petroleum Association di Indonesian Petroleum Association di Indonesia, yang mostly diisi oleh pemain-pemain besar. Kita selalu berdiskusi terus sampai dengan sekarang ini apa saja yang menjadi review mereka terhadap hambatan-hambatan. Nah ini satu demi satu dicoba diselesaikan. Ada yang permasalahan pajak, ada permasalahan masalah keekonomian. Kemudian sekarang masuk lagi mengenai masalah carbon capture and storage misalnya gitu. Jadi itu kita diskusikan terus. Nah kemudian kita juga terus berusaha untuk melakukan engagement dengan para investor. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kita terus berkomunikasi. Misalnya ada 3 perusahaan dari USA, ada 2 dari Prancis, dari Korea ada 4 perusahaan yang kita engage ya, kita tawarkan mereka, dan mereka juga mulai banyak membuka data untuk melihat data-data dan sebagainya dari Rusia juga gitu, dari Eropa juga kita tahu perusahaan-perusahaan seperti Total, Equinor, BP gitu ya, dan ENI sendiri gitu. Dan Timur Tengah juga cukup aktif juga di Indonesia. Oke, sebenarnya berarti Indonesia masih menjadi primadona kalau kita bicara mengenai investasi di sektor migas ya Pak Dwi. Lantas betul. Khususnya dalam hal masalah gas. Jadi dengan adanya konflik di Ukraina, maka Eropa kemudian mencari alternatif source dari gas yang lain, khususnya LNG. Dan seperti kita tahu bahwa justru potensi terbesar kita for the future itu adalah gas. Di deep water di Indonesia bagian timur itu kebanyakan kita ketemunya saat ini potensinya adalah gas. Jadi harga itu bagus terkait dengan isu mengenai net zero emission yang masih diakui dan diterima sebagai energi transisi adalah gas. Jadi saya kira kita berharap cukup bagus untuk cukup banyak untuk Indonesia ke depan mengenai gas ini. Pak Dwi, kita akan lanjutkan kembali kalau kita bicara mengenai potensial sumber-sumber migas baru yang akan dikembangkan lagi oleh pemerintah, khususnya SKK migas ini lebih banyak di daerah mana yang memiliki potensi juga untuk ditawarkan kepada investor? Ya, tes suaranya cukup oke. Sudah terdengar Pak, sudah terdengar. Ya, oke. Jadi kita ada 10 daerah potensial pengembangan yang sudah ada WK-WK-nya, kemudian juga ada 5 yang kita sebut sebagai open area. Jadi open area ini WK-nya wilayah kerjanya akan ditetapkan kemudian. Jadi 10 wilayah kerja ini ada 2 di Riau, kemudian 2 di Sumatera Selatan, lalu kemudian 2 di Kalimantan Utara, 1 di Kalimantan Timur, lalu ada 3 di Sulawesi. Itu yang kita ini kan sebagai exploration investment, tapi di area-area yang sudah ada wilayah kerjanya. Sedangkan untuk open area itu ada di Buton, ada 5 yang potensial yang kita berharap Giant Discovery akan bisa kita temukan di daerah-daerah ini adalah Buton, kemudian Guru itu di Maluku, kemudian di Seram, lalu kemudian di Timor, terus Aru, Arafura, kemudian Warim. Jadi itu yang sekarang sedang kita terus promosikan, kita tawarkan, kita lengkapi data dan kita sampaikan kepada para investor. Mereka sudah banyak itu. Dan satu lagi yang belakangan kemudian menjadi daya tarik juga adalah yang namanya non konvensional oil and gas. Jadi kita sebut sebagai MNK, migas non konvensional. Itu ada di beberapa tempat
yang cukup menarik. Jadi antara lain ini potensinya ada gas itu sekitar 22 TCF, sedangkan oil sekitar 6,3 billion barrel oil, dan gas in place-nya ada 61 TCF. Jadi mostly kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di daerah Sumatera, Oke. kemudian ada 4 di daerah Kalimantan. Itu Mas Pras yang Iya. tempat-tempat Berarti sebenarnya potensial banyak yang ada potensi di kita. daerah-daerah ya. Kalau kita lihat ada 10 wilayah kerja, 5 open area begitu yang akan segera digarap. Tapi kalau kita lihat ini peminatnya dari sisi investor lebih banyak akan ditawarkan kepada investor global atau domestik juga sudah mulai banyak yang melirik ini Pak Dwi. Ya, ini ada beberapa yang misalnya untuk potensi sumur-sumur pengembangan. Oke. Itu bisa global, bisa domestik. Ya. Jadi semuanya sih kita terbuka saja kalau ada pemain domestik yang tertarik, ya seperti Pertamina pasti dia juga ikut di situ. Oke. Lalu ada Medco, kemudian ada EMP begitu ya yang juga tertarik. Demikian juga untuk yang migas yang non konvensional, tentu saja karena ini non konvensional itu harus ada drilling vertikal dilanjutkan dengan horizontal. Jadi butuh teknologi dan pengalaman tentu saja yang berbeda. Tentu saja ini pemain-pemain dunia mungkin akan lebih banyak, tetapi juga pemain dalam negeri nanti bisa kerjasama dengan pemain-pemain dunia itu, karena kebanyakan mereka pun pemain dunia juga butuh partner dalam negeri untuk supaya pengelolaan kebutuhan pasir, air dan sebagainya yang logistiknya itu betul-betul bisa dibantu oleh pemain domestik. Oke, kalau kita bicara mengenai yang non-conventional oil and gas tadi, ini lebih banyak memang sumur-sumur baru juga yang dieksplorasi atau bagaimana Pak Dwi? Jadi dia posisinya saat ini juga banyak diantaranya yang berada di bawah dari migas konvensionalnya. Okay. Jadi nanti memang harus diperdalam, kemudian dilanjutkan dengan teknologi pengeboran horizontal, kemudian pengelolaan logistiknya, yang kemudian diharapkan akan bisa kita bangun efisiensinya lebih baik dengan menggunakan fasilitas yang ada di migas konvensional. Di situ nanti kita harapkan akan kerjasama antara pemain migas non konvensional ini. Baik. Jadi kalau di Amerika misalnya oil and shale gas gitu ya, shale oil and gas gitu ya, pemain-pemain di situ yang cukup besar. Ya itu nanti akan kerjasama dengan pemain-pemain atau operator-operator yang telah memegang atau bekerja mengoperasikan yang konvensionalnya. Baik, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah juga dan mungkin global yang saat ini sedang melakukan transisi energi, kesiapan dari SKK Migas dalam menyikapi kondisi ini dan potensi dari tadi banyak sekali cadangan gas sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia, Pak Dwi. Ya, saya kira kita mesti memahami adanya tuntutan itu sebagai tindak lanjut dari COP26, nanti ada COP27 dan sebagainya, dan juga komitmen Indonesia dalam net zero emission. Maka saat ini akan ada dan juga ke depan akan ada tuntutan investasi yang lebih besar karena adanya program untuk carbon capture, jadi menangkap karbon yang ditimbulkan lalu kemudian dipompakan kembali. Itu untuk investasi di hulu migasnya sendiri. Tapi Indonesia juga akan punya potensi untuk menangkap the future business of carbon capture and storage ini, karena Indonesia memiliki begitu banyak depleted reservoir yang bisa dipakai untuk menyimpan CO2 ini. Itu yang saat ini beberapa perusahaan yang besar seperti misalnya Exxon kerjasama dengan Pertamina untuk melakukan studi di beberapa wilayah kerja.
Saya kira ini juga akan menjadi hal yang menarik karena ini bisa menjadi akan menjadi new bisnis ke depan dan yang berminat untuk melakukan studi carbon capture and storage ini cukup banyak dari perusahaan-perusahaan dari Eropa juga beberapa yang tertarik untuk mendalami dan pada saatnya ketika tuntutan udah kondisinya udah siap, mereka akan masuk di situ. Oleh karena itu memang bagus kalau Pertamina bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ini untuk juga ikut mengambil posisi menyiapkan diri untuk the new business ke depan. Jadi itu dan kita di Hulu Migas sendiri sudah menetapkan ada 6 inisiatif untuk menekan low carbon ini, baik dari sisi kebijakan dan regulasinya, dari sisi pengelolaan energinya yang akan kita terus review, dan zero flaring, kemudian penanaman pohon yang tahun ini kita targetkan menanam 1,7 juta pohon kita, dan kemudian program CCS dan CCUS tadi. CCS yang sudah jalan adalah di Tangguh, yang potensinya akan menangkap 3 juta ton CO2 untuk 10 tahun. Kalau Tangguh sekitar 30 juta ton CO2 untuk 10 tahun ke depan, dan juga nanti saat ini sedang studi dan akan masuk juga di proyek Abadi Masela CCUS yang akan menangkap sekitar 71 sampai 80 juta ton CO2. Dan juga sekarang sedang berjalan juga untuk Gundih yang kemungkinan menangkap 3 juta ton CO2 untuk 10 tahun depan, dan juga WK Sukowati yang kita targetkan menangkap 15 juta ton CO2 untuk 25 tahun ke depan. Oke, berarti itu dia beragam strategi yang sudah disiapkan SKK Migas tadi untuk mengejar juga target floating migas, kemudian menjaga juga kebijakan dari pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan. Pak Dwi, terima kasih banyak ini atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Dwi, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, kita nanti bicara dunia Baik. Dunia persilatan ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak.